FS yang kau maksud siapa? Aku sih nggak merasa ya, karena aku nggak punya urusan dengan orang-orang yang bermasalah urusan skincare. Mau ada yang dipenjara kek, mau ada yang diapain kek, orang urus. FS punya kehidupan sendiri. Tapi kalau ada orang yang berani menghadapi masalah itu, harus kau contoh. Nanti kalau kau dipanggil-panggil juga akibat ulah kau yang cakap kau itu kelewatan datangnya, jangan lupa siapin tim kau itu ya, tim Mabes dan tim Polda Cenah. Gaya kali kau. Pokoknya urusan aku adalah satu, netizen. Aku konsisten, aku tidak akan membiarkan diri aku diusik-usik seenaknya sama sesama pengguna sosial media, apalagi sama orang yang nggak kenal ya. Aku tidak pernah memulai, tapi kalau dimulai aku tidak akan berhenti sampai aku capek. Terus aja usik aku, segitulah. Sekali kau sebut nama aku, 10 kali aku ngoceh. Pokoknya kau punya mulut, aku juga punya mulut. Mau apa? Yang harus digituin sekarang. Gak bisa tuh, gak bisa. Udah diemin aja, nanti juga capek sendiri. Gak ada ya. Aku sudah melakukan itu, yang ada aku tambah diinjak. Gak ada. Pokoknya sekarang siapa yang nyenggol aku sikat. Pokoknya bales, guys. Mau apa? Dokter bingung ada apa ini, kenapa ada Fitri Salhuteru di sini? Ya, dokter dokter cuma melihat dengan aneh saja. Kenapa? Ternyata beliau bertanya ke dokter, apakah Anda keberatan dengan keberadaan saya? Apakah Anda menginginkan saya keluar dari ruangan ini? Iya. Dokter menginginkan Anda keluar dari ruangan ini karena Anda tidak mengerti masalahnya. Anda tidak ikut terlibat, jadi tolong jangan ikut-ikutan. Ya, dan akhirnya beliau keluar. Jadi tak terima Fitri Salhuteru dampingi Sela Saukia ke Polsek. Doktif, kerjaan kamu apa? Dokter detektif alias Doktif mulai menyenggol Fitri Salhuteru. Sebagaimana diketahui bahwa Fitri merupakan sahabat dekat Sela Saukia yang kini menjadi musuh bebuyutan dokter estetika tersebut. Doktif tidak terima saat Fitri kedapatan mendampingi Sela yang saat itu datang ke Polsek Pulau Gadung untuk menindaklanjuti laporannya. Dari unggahan yang dibagikan Fitri Salhuteru di akun keduanya, Doktif terdengar sedang berbicara dengan pengacara kondang Hotman Paris melalui sambungan telepon. Dalam percakapan itu, Doktif menanyakan apa pekerjaan Fitri Salhuteru. Dia menyebut bahwa pengusaha properti itu adalah penjual tas branded. Nanya nih Bang Hotman, emang FS itu usahanya apa sih? Tanya Doktif. Dikutip dari Instagram @fssalhuteru pada Kamis 30 Januari 2025. Kalau nggak salah jualan tas ya. Jualan tas ke owner skincare yang tukang flexing. Ujarnya melanjutkan. Doktif kembali menegaskan apa pekerjaan dari mantan sahabat Nikita Mirzani itu. Dia geram lantaran Fitri Salhuteru dianggap ikut-ikutan dalam kasus Sela Saukia, padahal tidak ada hubungan dengannya. FS kerjaannya apa sih kamu tuh? Akhirnya jadi kekulik-kulik kan? Doktif ini gak ada urusan sama kamu, ujarnya. Tapi kamu yang tiba-tiba nongol di Polsek Pulau Gadung, kata Doktif melanjutkan. Mendengar Doktif yang bertanya soal pekerjaannya, pemilik bisnis salon kecantikan itu menanggapinya dengan santai. Kerjaan saya selain belanja, jualan rumah, kerja halal bukan memeras, kata Fitri Salhuteru. Perempuan 50 tahun itu lalu menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud ikut-ikutan dalam kasus Sela Saukia dan Doktif. Hanya saja, saat itu dia kebetulan sedang jalan bareng Sela Saukia sehingga ikut menyusul ke Polsek Pulau Gadung. Polsek melulu yang dibahas. Udah dijelasin saya lagi jalan sama SS, jadi nyusul, terangnya. Fitri juga menegaskan bahwa dia tidak pernah menjual tas untuk bahan flexing para bos skincare. Kasih tahu sama Neti, sama dokter nggak beradab ini. Saya nggak pernah jualan tas untuk flexing. Ada tas keren buatan UMKM Vimela, ujar Fitri.
Pengen kasih tapi males takut di-review overclaim jual mahal, pungkasnya. Aksi Doktif yang menyindir soal pekerjaan dan usaha Fitri Salhuteru itu mendapatkan sorotan tajam dari netizen. Dok Peng itu usahanya apa sih? Kok sibuk ngurusin usaha orang? Kok sibuk ngurusin harta orang? Katanya dokter punya klinik, kok lalap live 24 jam di TikTok? Gak ada pasiennya ya? Kata netizen. Sheila Saukia rugi miliaran rupiah akibat kisru dengan Doktif. Selebgram Sheila Saukia mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat perseteruannya dengan dokter detektif atau Doktif terkait bisnis skincare miliknya. Menurut Sheila, ulasan Doktif yang menyebut produknya polosan sangat mempengaruhi omset bisnisnya. Kerugian besar sekali ya, baik materi, imateri maupun moral besar sekali, kata Sheila dalam jumpa pers. Meski demikian, Sheila enggan mengungkapkan angka pasti kerugiannya. Namun ia memastikan jumlah tersebut mencapai miliaran rupiah. Ia bisa miliaran, ujar Sheila. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Sheila Elza Sarip menyatakan bahwa Doktif tidak memiliki kapasitas untuk mengulas produk skincare, apalagi hingga merugikan pihak lain. Tindakan yang dilakukan Doktif ini sudah melebihi kewenangan BPOM. BPOM adalah instansi resmi yang berwenang mengatur pengawasan produk skincare. Orang seperti Doktif tidak memiliki hak untuk melakukan ini, sehingga menimbulkan fitnah, tegas Elza. Elza juga mengatakan bahwa jika Doktif menemukan adanya indikasi pelanggaran, seharusnya ia melaporkannya kepada BPOM, bukan membuat ulasan publik yang justru merugikan pihak lain. Kalau dia mengetahui adanya kejahatan, dia bisa lapor ke BPOM, bukan menyebarkan informasi yang tidak benar, ucap Elza. Sheila dan tim kuasa hukumnya telah melaporkan Doktif ke Polda Metro Jaya pada 19 Januari 2025 atas dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi, menyebarkan kejahatan terkait perlindungan data pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kasus ini bermula ketika Doktif mengulas produk skincare milik Sheila melalui akun TikTok Jumat 17 Januari 2025. Dalam ulasannya, Doktif memeriksa produk satu persatu untuk memastikan kesesuaiannya dengan sertifikasi BPOM. Awalnya produk-produk Sheila terlihat aman, namun Doktif menemukan beberapa produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, komposisi, dan izin edar. Merasa dirugikan oleh ulasan tersebut, Sheila langsung bereaksi dengan mendatangi Doktif secara langsung 17 Januari 2025 di sebuah restoran di Jakarta Timur.